Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Shalom Foundation. Kita siap hari ini untuk memuji Tuhan, amin. Woo, come on. Say wow, 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 wow. Turn it all around. We're always hurting, now I'm rejoicing. In your love I found, and I have joy. Whoa. Took away my pain. You turned my mourning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Whoa. Let the celebration begin. Make the joyful noise to Him. Come on, everybody, let's give Him praise, for He is good. Come on, say, you have given me joy that was lost, and will never leave. So I will praise You in gladness, for You are good. Come on, sing it loud. You took away my pain. You turned my mourning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Whoa. Let the celebration begin. Make a joyful noise to Him. Come on, everybody, let's give Him praise, for He is good. You have given me a joy that was lost, and will never leave. So I will praise You with gladness, for You are good. Say, You have given me joy that was lost, and will never leave. So I will praise You with gladness, for You are good. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing, and I'm dancing, and I will shout for joy. Semua bisa angkat tanganmu, sing. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing, and I'm dancing, and I will shout. Come on, everybody, joy. You took my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing, and I'm dancing, and I will shout for joy. Come on, clap your hands and say, You have given me joy that was lost, and will never leave. So I will praise You with gladness, for You are good. You have
Come on, Villagers, walaupun kita di rumah, kita mau tetap antusias memuji Tuhan. Come on. Clap your hands. Sing set us apart. Set us apart. Set us apart. No longer us, but Christ in us. No more ashamed. Come and use us. Shake our world, we will run with you. Oh, glorify. Let your holy desire make us faith, so the world will see. Come on, angkat tanganmu, say, Christ is in us, living in us, holy and true. Shake our world. Ikutin gerakan kita dari bawah. We are for you. Bikin lagi, come on. Everybody say, hey, we are for you. Hey, come on. Woo, woo. Sing, set us apart. Set us apart. Set us apart. No longer us, but Christ in us. No more ashamed. Come and use us. Come, shake our world, we will run with you. Oh, holy fire, light up your holy desire, and give us faith, so the world will see. Come on, jump, let Christ is in us, living in us, holy and true. Shake our world. Come on, jump. We are for you. Yang keras, say, hey, we are for you. Hey, woo. Kami hidup untukmu, Tuhan. Haleluya. Sama-sama nyanyikan. No longer us, but Christ in us. We will live for you. Ikutin gerakan Kak ya. Come on. No longer us, but Christ in us. We will live for you. Lebih keras lagi, come on. Say, no longer us, but Christ in us. We will live for you alone. No longer us, but Christ in us. We will live for you alone. Say, Christ is in us, living in us, holy and true. Shake our world. Sing, Christ is in us, that Christ is in us, living in us, holy and true. Shake our world. Come on, let's jump, jump, jump. We are for you. Shout it out. Hey. Say, hey. Woo, woo. We are for you, Jesus. Kasih sorak-sorai untuk Allah kita. Silakan duduk, Villagers. Shalom Villagers, Kak Britney percaya kalian terberkati dengan firman yang ada. Dan bagi kalian yang tergabung dalam ibadah online ini, Kak Britney ucapkan welcome home. Kak Britney percaya tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Dan berikut Kak Britney akan sampaikan untuk pengumuman 1 minggu ke depan. Dan jangan lupa untuk join Connect Group. Bagi kalian yang belum join Connect Group, kalian bisa hubungi nomor di bawah ini. Dan untuk informasi ibadah minggu depan, kalian bisa cek Instagram di @gms Sidoarjo atau Instagram gereja lokal kalian masing-masing.
Kak Britney juga ingin mengingatkan karena adanya wabah corona, untuk karena itu kita harus selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Dan yang gak kalah penting adalah tidak berpergian apabila tidak perlu. Stay safe ya guys. Jangan lewatkan firman dan doa bersama Pendeta Samuel Muji dan Pendeta Lanitan. Setiap hari Kamis pukul 7.30 malam live melalui Instagram dan YouTube PS Lanitan. Untuk permohonan doa dan kesaksian, Anda dapat mengirimkan direct message di Instagram @pslanitan. Untuk mengikuti ibadah secara online, Anda dapat mensubscribe akun YouTube GMS Jatim Bali Nusa dan YouTube GMS Australia. Dan untuk mendapat update video khotbah Pastor Lanitan, Anda dapat mensubscribe akun YouTube Pastor Lanitan dan mengaktifkan tanda lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru. Untuk update informasi seputar gereja lokal Anda dapat melihat di Instagram Gereja Mawar Sharon di kota Anda masing-masing. Mari menjadi berkat lewat kesaksian Anda dengan mengirimkan melalui Instagram GMS Sidoarjo atau di nomor WhatsApp 0896 6771 6771. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan hari ini. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Kata Engkau terindah, Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu, oh, bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh
terindah, Engkau terindah, termegah. Yes, Engkau yang termanis Tuhan. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Mari angkat kedua tanganmu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami percaya Engkau menyertai kami sampai hari ini Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan izinkan terjadi di hidup kami. Kami tahu Tuhan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kalau sebentar lagi kami mau dengarkan firman-Mu, Tuhan buka hati kami, buka telinga kami lebar-lebar supaya firman-Mu itu jadi rema di hidup kami dan kami mau lakukan perintah-Mu, kami mau lakukan firman Tuhan yang hari ini nanti kami akan dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi setiap kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang antusias mendengarkan firman Tuhan sama-sama kaya katakan Amin. amin. Oke, shalom voltage. Shalom, dahsyat ya. Dahsyat, ajaib dan luar biasa, kaya percaya. Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar satu firman Tuhan ya. Siapkan Alkitabmu, siapkan catatanmu. Kita akan sama-sama belajar hari ini tentang seorang raja gitu ya. Nanti kita akan melihat ceritanya seperti apa ya. Nah, kalau kalian mau catat judul khotbahnya Kak Aya juga boleh. Judul khotbah Kak Aya hari ini adalah Stand Up for My Belief and Values ya. Atau berdiri untuk kepercayaanku dan nilai-nilai ya. Nilai-nilai yang aku miliki ya. Indonesianya seperti itulah ya. Oke, kita buka dulu firman Tuhan di 1 Timotius. 1 Timotius. Oke. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12 ya. Kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama dengan lantang gitu ya, dengan keras sampai telingamu sendiri mendengar. Oke. 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu,
dan dalam kesucianmu. Katakan amin dengan keras. Amin ya. Nah, firman Tuhan ini sudah pasti sering kita dengar. Tetapi bukankah firman Tuhan itu memang harus selalu kita dengar setiap hari ya? Gak boleh bosan sama firman Tuhan. Kayak akan jelaskan di sini ya. Bagaimana cara supaya kita ini bisa terus mempertahankan pendirian kita, kepercayaan kita, dan nilai-nilai yang kita miliki. Gimana caranya ya? Oke, yang pertama kalian bisa catat, kayak mau bagi 2 poin aja hari ini. Oke, yang pertama kalian catat, yang pertama adalah pilihlah siapa dan apa yang mempengaruhimu. Kayak ulangi ya, yang pertama pilihlah siapa dan apa yang mempengaruhimu. Oke, siapa dan apa yang mempengaruhimu. Kayak tahu ya, teman itu adalah bagian yang penting di dalam kehidupan kita. Benar ya, teman itu orang yang penting di dalam kehidupan kita setelah keluarga. Benar ya, mereka ada di sekitar kita. Ada di gereja, ada di sekolah, mungkin ada di mall gitu ya. Dimanapun teman kita tuh ada. Ya, apalagi yang punya teman banyak. Wah, seneng ya punya teman yang banyak ya. Mungkin di tempat les dan lain-lain. Nah, pertemanan itu datangnya juga dari Tuhan. Pertemanan itu baik ya. Tuhan justru ingin agar kita ini punya teman selama kita tuh masih hidup di dunia ini. Tuhan juga senang kalau kita punya banyak teman ya. Karena itu setiap hubungan pertemanan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Ya, bagi Kak Aya, sahabat Kak Aya itu juga berharga. Teman Kak Aya itu juga berharga ya. So, Voltage, hargailah teman-teman kalian. Oke? Supaya mereka tidak menjauh dari kita dan hilang dari kita ya. Tetapi ternyata bukan hanya itu. Ya. Ternyata sangatlah penting bagi setiap kita, bagi Kak Aya, bagi kakak-kakak, dan bagi setiap anak-anak Voltage yang hari ini mendengarkan firman ini, ternyata ada yang sangat penting yang harus kalian tahu, bahwa kita ini ternyata harus memilah-milah atau memilih teman ya yang ada di sekitar kita. Oke, kita harus memilah-milah, kita harus memilih. Oke, karena yang namanya teman itu ada teman yang baik. Tetapi kabar buruknya ada juga teman yang tidak baik. Ya, ada teman yang gak baik juga. Oke, firman Tuhan yang tadi kita baca ya, barusan tadi itu mengingatkan kita tuh harus bijaksana di dalam memilih teman ya. Nah, gimana sih Kak caranya memilah-milah teman? Gimana sih Kak caranya kita ini memilih teman yang akan dekat sama kita? Caranya gimana ya? Kalau tips dari Kak Aya, tipsnya Kak Aya nih ya. Kalau kamu pilih teman, caranya adalah coba kamu perhatikan. Perhatikan tingkah lakunya, perhatikan sikapnya. Seperti apa sikapnya itu kepada teman-teman di sekitarnya ya. Terutama teman-teman dekatnya dia. Gimana sikap mereka, sikap dia kepada temannya? Apakah temanmu ini orang yang suka menceritakan dan mengumandangkan keburukan orang ya, suka gosip, suka fitnah, suka melakukan hal yang buruk ternyata sama temennya ya. Kalau sampai kamu punya teman yang seperti itu, bahaya Voltage ya, itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena suatu saat nanti kalau dia jadi teman dekatmu, dia jadi teman baikmu ya, suatu saat nanti kalau sampai kamu itu melakukan kesalahan, maka dia juga akan melakukannya itu kepadamu. Dia akan menjelek-jelekkan kamu. Dia akan mengeluarkan setiap keburukan-keburukanmu kepada orang lain. So hari ini kita belajar untuk hati-hati memilih teman. Oke? Karena ada apa tadi? Teman yang baik, tetapi juga ada teman yang jahat. Ya, ternyata di firman Tuhan juga ada. Ya, di perjanjian lama. Oke, kita sama-sama buka ya. Kita mau lihat, kita mau baca ceritanya ini seperti apa. Oke? Sama-sama kita buka di 1 Raja-Raja 12. Buka di 1 Raja-Raja pasal yang ke-12. Ayat yang pertama
pertama sampai ayat yang ke-20. Lagi ya. 1 Raja-Raja 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Kita baca ya. 1, 2, 3. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobiam bin Nebat, pada waktu itu dia masih ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Ayat berikutnya, ayat 3. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobiam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam, berikutnya, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu. Tetapi ia menjawab mereka, pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku. Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia, yang mendampinginya. Ayat berikutnya. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah mengajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Ayat 12, pada hari lusanya datanglah Yerobiam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam. Seperti yang dikatakan raja, kembalilah kepadaku pada hari lusa. Raja menjawab rakyat itu dengan keras, ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Perhatikan ya, ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tapi aku menambah tanggunganmu itu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Ayat 15. Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaran Ahia, orang Silo, kepada Yerobiam bin Nebat. Ayat 16. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Ke kemahmu hai orang Israel, uruslah sekarang rumahmu sendiri hai Daud. Maka pergilah orang Israel ke kemahnya. Sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Kemudian Raja Rehabeam mengutus Adoram yang menjadi kepala Rodi, tetapi seluruh Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Bahkan Raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Ayat terakhir ya. Segera sesudah seluruh Israel mendengar bahwa Yerobiam sudah pulang, maka mereka menyuruh memanggil dia ke pertemuan jemaah. Lalu mereka menobatkan dia menjadi raja atas seluruh Israel. Tidak ada lagi yang mengikuti keluarga Daud selain dari Yehuda saja. Katakan amin dengan keras ya. Dari cerita ini kita bisa belajar ya dari Raja Rehabeam. Kenapa kok bisa? Ya, setelah Raja Salomo ini meninggal, maka digantikan dengan anaknya yang namanya Rehabeam tadi ya. Digantikan menjadi raja. Nah, akhirnya waktu dia jadi raja, ada beberapa orang Israel itu menghadap Rehabeam. Ya, mereka tanya, mereka bilang kayak gini, Rehabeam,
papamu ini telah membebankan pekerjaan yang berat kepada kami. Mereka ini minta keringanan gitu loh ya. Ceritanya ini bangsa Israel ini minta keringanan. Semoga di raja yang baru ini lebih inilah ya pajaknya lebih turun dan segala macamnya seperti itu. Tetapi Raja Rehabeam ini tidak memiliki hikmat seperti papanya. Ya, tidak memiliki hikmat seperti Raja Salomo. Akhirnya Rehabeam ini tidak langsung menjawab, ya, tidak langsung memutuskan apa yang harus dilakukan. Sehingga Rehabeam bilang, ya sudah, besok lusa ya tak jawab. Aku enggak jawab sekarang, aku tanya dulu ya, mau diskusi dulu gitu. Akhirnya Raja Rehabeam ini berdiskusi dengan para tua-tua. Para tua-tua ini orang-orang yang pernah ada di masa jabatan papanya, Raja Salomo. Dan tua-tua ini mereka berkata ya, mereka bilang intinya ya enggak apa-apa sudah, kamu turutin aja permintaannya mereka supaya mereka ini bisa selalu jadi hambamu, jadi rakyatmu ya, patuh sama kamu. Kamu harus dengarkan permintaan mereka gitu ya. Tetapi sayangnya Rehabeam ini enggak puas ya dengan jawaban para penatua itu. Rehabeam ini kayak seperti ada yang kurang lah ya, masa gitu ya, masa jawabnya seperti itu. Akhirnya Rehabeam ini pergi kepada teman-temannya ya, mungkin yang sebaya dengan dia. Dia tanya pendapat teman-temannya ini ya, yang lebih muda lagi. Tanya dan ternyata jawabannya sangat berbeda dengan nasihat dari para tua-tua. Justru teman-temannya ini mengatakan bahwa intinya adalah nggak bisa, kamu justru harus menaikkan lagi pajaknya, kamu harus lebih membebankan mereka lagi gitu ya. Ya bahasanya seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Sayangnya Rehabeam ini memilih untuk mendengarkan nasihat teman-temannya dibandingkan dengan nasihat para tua-tua gitu ya. Dan akhirnya pada akhirnya karena Raja Rehabeam lebih mendengarkan nasihat teman-temannya, kemudian besok lusanya Rehabeam yang tadi kita baca ya, ketemu lagi sama orang-orang Israel tadi yang meminta itu dengan jawaban yang sangat tegas, dengan jawaban yang sangat lebih keras lagi gitu ya. Sehingga akhirnya orang-orang Israel ini menjadi kecewa dengan Rehabeam ya. Mereka kecewa sampai mereka ini menobatkan raja baru lagi. Ya, jadi ada raja lagi gitu ya. Karena mereka enggak puas dengan Raja Rehabeam. Mereka kecewa sama Raja Rehabeam sehingga mereka memunculkan raja lagi namanya Yerobeam ya. Sehingga nanti kalau kalian baca lagi ya, dari 12 suku Israel itu hanya satu suku yang mengikuti Raja Rehabeam. Jadi sisanya yang 11 itu mereka marah sama Rehabeam. Yang 11 suku sisanya itu mereka sudah gak mau lagi jadi rakyatnya Raja Rehabeam ya. Jadi tinggal satu aja. Satu suku yang hanya ikut sama Rehabeam ya, yaitu suku Yehuda. Oke, suku Yehuda. Nah, karena kejadian inilah bangsa Israel itu akhirnya terpecah jadi dua ya. Bangsa Israel ini terpecah jadi dua. Yang satu dipegang Raja Rehabeam, yang satu dipegang Yerobeam gitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi dari cerita ini, Raja Rehabeam ini tadi kayak bilang dia lebih memilih teman-temannya yang membawa pengaruh yang gak baik ya. Jadi Raja Rehabeam ini justru lebih memilih teman-temannya yang pengaruhnya gak baik tadi dan memilih mendengarkan mereka ya. Akhirnya Raja Rehabeam membuat keputusan yang salah sampai akhirnya terpecah itu tadi bangsa Israel jadi dua. Dan Raja Rehabeam ini menderita kerugian yang sangat besar gitu ya. Sangat disayangkan atas keputusan dari Raja Rehabeam ini. Karena itu tadi, hanya karena Raja Rehabeam ini melakukan hal-hal yang buruk sama temannya gitu ya. Mendengarkan pendapat yang buruk, yang negatif. Dan dia lakukan itu kepada rakyatnya. Dan yang terjadi adalah pengaruhnya pun, dampaknya pun sangat besar buat dia ya. Mungkin dari setiap kita hari ini mungkin kelihatannya
Kalau punya temen yang keren gitu ya, punya temen yang membawa pengaruh buruk itu kayaknya lebih keren gitu ya, kayaknya lebih fun, kayaknya lebih seru Kak ya. Karena mereka kelihatan lebih keren gitulah Kak daripada sama teman-teman yang mungkin kutu buku gitu ya, atau teman-teman yang nggak pernah seneng-seneng. Oh itu membosankan kalau punya teman seperti itu. Mungkin kalian ada yang berpendapat seperti itu ya. Tapi Voltage sebenarnya tidak demikian. Oke, kayak ulangi, sebenarnya tidak demikian. Ya, hati kita itu tidak akan pernah benar-benar merasa damai dan sukacita ketika melakukan hal yang buruk. Itu sudah pasti. Ya, kalau kita melakukan hal yang buruk, hati kita tuh pasti sudah nggak damai. Hati kita tuh pasti sudah nggak ada sukacitanya. Justru kamu akan terintimidasi. Justru itu akan membuatmu bingung, ya. Nggak ada untungnya kalau kamu melakukan hal yang buruk, ya. Beda, misal kalau kita ini punya teman-teman yang baik, yang selalu bersama-sama dengan kita, yang melakukan perbuatan-perbuatan baik, yang melakukan hal-hal positif. Ya, contoh teman-teman yang ada di CG-mu mungkin, ya kan? Nggak mungkin teman-teman di CG-mu itu mengajakmu untuk melakukan hal yang buruk, nggak mungkin. Pasti sebaliknya mereka akan mengajakmu untuk sama-sama menyembah Tuhan, sama-sama memuji Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan. Bukankah itu jauh lebih menguntungkan daripada kamu memiliki teman-teman yang membawa pengaruh buruk untuk melakukan hal-hal yang buruk, ya? So hari ini kita akan lebih lagi dalam belajar lagi tentang memilih teman, memilah-milah teman. Voltage tadi kayak sudah bilang ya bahwa teman itu ada yang baik dan ada yang enggak baik. Itulah kenyataannya. Sehingga kamu sebagai anak-anak Voltage, sebagai anak-anak yang takut Tuhan, kamu harus bisa memilah temanmu. Ya, tadi tipsnya kayak boleh dicoba. Coba kamu perhatikan, coba kalian perhatikan sikap temanmu ini. Itu seperti apa? Dia kalau marah seperti apa? Dia kalau berteman dengan teman dekatnya seperti apa? Itu enggak apa-apa kamu perhatikan. Cocok enggak dia itu untuk menjadi teman dekatku? Cocok enggak dia itu untuk jadi sahabatku? Jangan-jangan kalau sampai dia jadi sahabatku, kalau sampai dia jadi temanku, aku ini justru yang kalau bahasa Jawanya tuh katut gitu ya, yang ikut sama temanku hal-hal yang buruk. Aku pasti akan melakukan hal-hal yang buruk seperti itu, ya. Tadi poin yang pertama tadi apa? Pilihlah siapa dan apa yang mempengaruhimu. Oke? Siapa ya? Teman yang baik itu akan membawa pengaruh yang baik juga buat kita. Tapi kalau teman yang buruk ya dia akan bawa pengaruh yang buruk. Kalau teman yang baik, dia itu akan bantu kita untuk menentukan keberhasilan kita, ya. Suatu saat nanti dan dia pasti akan membantu kita jadi orang yang berhasil. Itu teman yang baik. Tapi sebaliknya kalau teman yang buruk, ya tadi kayak bilang mereka akan bawa pengaruh yang buruk di hidup kita. Loh kok bisa Kak? Karena sebenarnya kalau mungkin kalian bertanya, Kak teman yang buruk itu kayak apa sih Kak? Teman yang buruk itu seperti apa sih Kak? Ya, sebenarnya ya teman yang buruk itu mereka adalah teman yang sebenarnya tidak pernah sungguh-sungguh mengasihi kita, ya, dan tidak pernah memikirkan kebaikan kita. Dia temanmu ini yang membawa pengaruh buruk ini yang tidak baik, hanya memanfaatkan kita untuk melakukan hal-hal yang nggak baik. Contohnya melanggar firman Tuhan, ya, banyak sekali. Apa aja tindakan-tindakan melanggar firman Tuhan? Mungkin kamu diajak melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan, contohnya merokok gitu ya. Mungkin kamu diajak berkata kasar, ya kamu dibilangin, oh kalau nggak ngerokok kamu bukan laki gitu ya. Kalau kamu nggak ngerokok kamu tuh nggak keren. Kalau kamu nggak ngomong kotor kamu tuh nggak keren. Kamu tuh nggak seru. Kamu tuh membosankan gitu ya. Atau kamu diajak berkata kasar, berkata jorok. Bahkan mungkin temanmu mengajakmu melihat pornografi, ya, atau mengajak kita memusuhi orang lain, bahkan ngajak kita untuk balas dendam sama musuhnya. Nah ini bahaya, ya, ini bahaya, hati-hati. Tadi kayak udah bilang ya, teman yang buruk itu sebenarnya mereka tidak
sungguh-sungguh mengasihi kita. So hari ini kita harus pikirkan baik-baik ya. Pilihlah apa yang dan siapa yang akan menjadi temanmu. Pilihlah apa dan siapa yang akan membawamu ini semakin dekat sama Tuhan, bukan semakin jauh sama Tuhan. Oke, Voltage. Poin yang kedua. Poin yang berikutnya ya. Tadi yang pertama apa? Pilihlah siapa dan apa yang mempengaruhimu. Poin yang kedua, yaitu buatlah pilihan yang benar. Apa yang kedua? Buatlah pilihan yang benar. Voltage kayak kasih tahu ya, kadang-kadang membuat pilihan yang benar itu nggak enak dilakukan. Benar ya? Kadang-kadang kalau kita memilih untuk memilih sesuatu yang itu benar, tapi itu sulit ya karena nggak enak. Benar ya? Mungkin kalian pernah mengalami gitu ya. Tetapi selalu pilihlah suatu keputusan yang menyenangkan hati Tuhan. Kayak ulangi ya. Pilihlah suatu keputusan yang menyenangkan hati Tuhan. Contoh misalnya, saat kamu sedang mengamati sikap temanmu gitu ya. Dan ternyata temanmu itu melakukan hal yang buruk. Kemudian dia ngajak kamu untuk melakukan hal yang buruk gitu ya. Maka kamu akan dihadapkan oleh dua pilihan. Yang pertama kamu memilih untuk ikut dia, ikut ajakan buruknya ya. Dan kamu nanti dibilang keren gitu ya dan macam-macam gitu ya. Atau yang kedua kamu memilih untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi dengan resiko mungkin kamu ditinggalkan sama temanmu. Mungkin kamu akan dijauhi sama temanmu. Mungkin kamu akan diejek sama temanmu. Dua pilihan ini sulit, gak enak. Tetapi kalau kalian memilih menyenangkan hati Tuhan, kalian percaya di balik semua keputusanmu itu ada kemuliaan Tuhan. Amin. Amin ya. Kalau kamu memilih temanmu karena takut kehilangan temanmu, ya sudah gitu ya. Maka sisi baikmu yang harusnya kamu ini sebenarnya baik, tapi jadi terbawa oleh temanmu yang gak baik ini ya jadi gak baik. Gitu ya, pilihannya sulit. Nah, Kaya pernah juga mengalami masa seperti itu ya waktu Kaya sekolah dulu. Kaya pernah tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya Kaya ya. Bukan lagi kerja kelompok, tapi tidak mau bekerja sama pada waktu ujian, pada waktu ulangan. Kaya nggak mau nyontekin dan mencontek. Pokoknya dua hal ini Kaya nggak mau lakukan. Kaya nggak mau nyontek, Kaya nggak mau nyontekin juga. Kaya mau kerja jujur, Kaya mau kerja dengan kejujurannya Kaya, ya, dengan kemampuannya Kaya. Akhirnya waktu Kaya memilih pilihan itu, memilih untuk tidak mau mencontek ataupun nyontekin, maka resiko yang Kaya terima adalah Kaya sempat dijauhin oleh teman-teman Kaya waktu itu ya. Sedih enggak Kak? Ya sedih. Tapi ada rasa puas di dalam dirinya Kaya. Kaya puas ketika Kaya mendapat hasil nilai ulangannya Kaya. Kaya bilang ini nilai dari kerja kerasku sendiri. Ini nilai yang membuat aku bangga gitu ya. Kaya bangga dengan nilainya Kaya tanpa nyontek, tanpa mencontek. Itu membuat Kaya bangga. Sekalipun Kaya harus dijauhi teman-teman Kaya gitu ya. Tapi ceritanya nggak sampai di situ aja, nggak sampai Kaya dijauhin. Tahu nggak? Ternyata karena Kaya ini orang yang komitmen dengan itu, maka teman-temannya Kaya yang tadinya menjauhi Kaya ini, mereka mulai mengenal Kaya gitu ya. Mereka mulai tahu batasannya Kaya tuh seperti apa gitu. Akhirnya berjalannya waktu teman-teman yang dulunya jauhin Kaya, mereka jadi respect sama Kaya ya. Mereka jadi lebih hormat sama Kaya. Mereka nggak berani macam-macam gitu ya. Mereka nggak berani ngomong kotor ke Kaya, nggak berani marahin Kaya. Justru sebaliknya, teman-temannya Kaya tuh yang punya pergumulan, masalah dan segala macam, mereka malah curhatnya ke Kaya. Mereka justru konselingnya sama Kaya. Padahal waktu itu Kaya masih sekolah ya. Mereka justru ceritanya sama Kaya. Bahkan minta didoain loh sama Kaya. Nah, Voltage, hari ini kita belajar ya bahwa memang memilih keputusan yang gak enak, ya, yang harusnya menyenangkan Tuhan, memang kadang-kadang ada risiko.
Tapi bukankah dari resiko itu akan menjadi sebuah kemuliaan yang luar biasa untuk Tuhan. Amin. Hari ini kita sudah belajar 2 poin ya. Kita sudah belajar yang pertama, bagaimana supaya kita ini bisa terus mempertahankan nilai, mempertahankan pendirian kita ya. Apa yang kita miliki ini kita terus pertahankan. Yang pertama tadi apa? Pilihlah siapa dan apa yang mempengaruhimu. Voltage, it's okay, nggak apa-apa ya. Kamu tidak harus menerima semua teman-temanmu seperti apa. It's okay kamu harus membatasi. It's okay kamu harus memilah teman-temanmu. Karena memang itulah yang akan berdampak buat hidupmu. Kalau kamu tahu hari ini kamu punya teman yang membuat kamu jauh dari Tuhan, yang membuat kamu jadi nggak pernah ibadah, yang membuat kamu jadi nggak pernah CG. Pilihlah keputusan yang nggak enak ini tadi, yaitu apa? Pilihlah Tuhan, senangkan Tuhan. Kalau memang kamu harus terpaksa meninggalkan dia, tinggalkan dengan baik-baik ya, supaya temanmu pun juga tidak merasa sakit hati sama kamu. Tapi kamu tahu bahwa inilah keputusanku, nggak enak. Tapi biar suatu saat nanti temanku ini tahu kalau aku ini lebih pilih Tuhan daripada pengaruh yang buruk. Aku ini lebih pilih Tuhan daripada aku melakukan hal-hal buruk. Gitu ya. Kemudian yang terakhir tadi. Yang pertama apa? Pilihlah siapa dan apa yang mempengaruhimu. Dan yang kedua, poin yang kedua yang terakhir tadi apa? Buatlah pilihan yang benar. Kayak undang PAW-nya maju ke depan. Voltage, hari ini kita sama-sama belajar ya, bahwa memang mempertahankan pendirian dan mempertahankan nilai-nilai yang sudah kita pelajari di CG, di gereja, mungkin di sekolah, memang tidak gampang. Tapi percayalah, berdoa sama Tuhan ya. Kalau kamu minta sama Tuhan, minta keberanian, minta kekuatan, maka Tuhan akan kasih itu. Tuhan akan bantu kamu untuk mempertahankan pendirianmu. Tuhan akan bantu kamu untuk kamu punya kekuatan mengambil keputusan-keputusan yang gak enak, ya, yang beresiko. Tetapi satu tujuan kita, yaitu menyenangkan Tuhan aja. Amin. Setuju ya dengan Kak Aya ya? Oke, mari sama-sama kita tutup Alkitab kita. Kita tutup mata, kita datang sama Tuhan, kita sembah Tuhan. Tutup matamu, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ini, terima kasih buat isi hati-Mu ini Tuhan. Hari ini mungkin kami mengalami apa yang hari ini kami dengarkan. Kami punya teman-teman yang hari ini membawa pengaruh yang buruk. Mungkin di medsosnya, mungkin di pergaulannya, apapun itu Tuhan. Dan itu membuat kami jauh sama Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Kami mau tinggalkan itu. Kami mau pilih untuk menyenangkan Tuhan. Thank you Tuhan. Selidiki aku, Katakan lihat hatiku. lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Katakan Kau yang Maha Tahu. Kau yang Maha Tahu Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Katakan selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan telah kulihat. Aku lihat kebaikan-Mu,
berdoa sekali lagi buat setiap anak-anak Voltage yang mendengarkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa untuk teman-teman kita yang ada di sekitar kita. Kayak berdoa kalau hari ini ada mungkin dari kalian punya teman-teman yang membawa pengaruh yang buruk buat kalian. Kayak mau berdoa ya untuk temanmu itu supaya apa? Supaya suatu saat nanti temanmu itu bisa melihat teladan dari kamu. Temanmu itu bisa melihat terang dari hidupmu. So hari ini makanya jangan sampai setiap kita terpengaruh oleh teman-teman kita, terpengaruh ke hal-hal yang negatif. Justru sebaliknya, kita yang harus mempengaruhi mereka dengan hal-hal yang positif. Justru sebaliknya, kita yang harus mempengaruhi mereka untuk mereka itu mengenal siapa Tuhan. Untuk mereka itu sama-sama memuji menyembah Tuhan. Bukankah lebih menguntungkan kalau kita punya bersama-sama dengan teman-teman kita untuk sama-sama kita ini menyenangkan hati Tuhan, memuji Tuhan, ke gereja, CG, dan melakukan hal-hal positif. Hari ini, mari angkat kedua tanganmu. Angkat kedua tanganmu. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak Voltage, dimanapun mereka berada Tuhan. Aku lepaskan berkat, aku lepaskan hari ini setiap keberanian, kekuatan, untuk mereka boleh memilih keputusan-keputusan yang tersulit. Bahkan yang gak enak, bahkan yang beresiko buat mereka. Tetapi biar Tuhan setiap keputusan yang mereka buat semuanya tujuannya satu, yaitu hanya untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan, aku percaya Engkau tidak pernah tutup mata, Engkau tidak pernah tidak melihat mereka, tidak melihat pengorbanan mereka. Tapi aku percaya sebaliknya Tuhan, Engkau melihat setiap apa yang hari ini mereka kerjakan. Kalau hari ini di antara anak-anak Voltage ada yang berdoa bagi teman-temannya, Tuhan, biar teman-temannya itu yang membawa pengaruh negatif, yang memiliki sikap yang buruk, aku berdoa di dalam nama Yesus. Aku percaya Roh Kudus-Mu tidak terbatas oleh ruang ataupun waktu. Tuhan, saat ini kalau kami berdoa untuk teman-teman kami, teman-teman mereka yang hari ini memiliki sikap yang tidak baik, memiliki sikap yang buruk, aku berdoa Tuhan, sentuh hati mereka, jamah hati mereka, supaya saat mereka melihat hidup kami, ada kemuliaan-Mu terpancar, ada kasih-Mu terpancar, dan mereka tahu bahwa mereka itu berharga. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Kami mau tetap setia, kami mau tetap mengikuti apa yang menjadi perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari setiap jemaat, setiap Voltage, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang akan selalu menyertaimu. Kemanapun kau pergi dan apapun yang dilakukan, dibuat Tuhan berhasil. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya bersama-sama dengan kaya katakan, Amin. God bless you.